bener-bener luar biasa. Biasanya 300, itu lonjakannya bisa sampai 700, bisa sampai 1 juta. Nota-nota apapun ngoten niku, karena kan ya tak pikir ya sudah selesai. Aduh lari ini Mbak. Ini saya buka dari tadi. Ini 3 di invoice-nya ini Oktober, November, Desember. Saya balik apa loh? Hanya keluar nama pelanggan. Ini kan pakai nama ibu saya kan pelanggannya. Susah. Memang dibikin gitu sama IT-nya. Terus ini sangat memberatkan ya Mbak, karena tidak ada sosialisasinya sebelumnya. Warga sini kan rata-rata masuknya untuk tarif di R2. R2 itu tarif sebelum kenaikan itu per kubiknya, per meter kubiknya itu 3.000. Begitu ada kenaikan, per kubiknya jadi 6.000. Itu yang terkecil aja ya, misalkan kalau pemakaian standar ya, per bulan 25 kubik aja, kalau dikalikan 6.000 sudah melonjaknya nggak karuan. Sebelumnya yang awalnya tadinya tiap bulan hanya bayar 80.000, itu bisa 160. Itu yang pemakaian biasa. Tapi kalau bagi yang keluarga lain, yang ada warga yang punya usaha jual nasi, itu bener-bener luar biasa. Biasanya 300, itu lonjakannya bisa sampai 700, bisa sampai 1 juta. Kemudian di bulan Desember semakin kenaikan tuh semakin parah, karena ternyata ada pembayaran uang jaminan. Dan ini pun juga tidak diinformasikan ke pelanggan. Jadi pelanggan kaget begitu mau bayar, loh tagihan saya kok bisa sampai segini. Ternyata saya sempat ke PGN, itu saya tanyakan, ternyata memang ada uang jaminan. Menurut mereka uang jaminan keluar itu karena ada kenaikan tarif. Uang jaminan per masing-masing pelanggan itu berbeda. Mereka untuk hitungannya dari rata-rata pemakaian selama 3 bulan. 3 bulan itu dihitung dari Juni, Juli, Agustus, dan dikalikan dengan tarif yang berlaku. Uang jaminan ini juga sangat memberatkan ya Mbak, karena awal kita pasang itu dulu sudah pernah ada uang jaminan. Terus waktu saya lupa entah tahun berapa itu ada memang juga perubahan tarif, itu juga ada uang jaminan. Terus sekarang kan memang ada perubahan tarif lagi ya itu tadi, dan kenaikannya sangat banyak. Dan ternyata juga ditarik lagi. Uang jaminan. Dan itu di struk pembayaran tuh nggak keluar Mbak uang jaminan itu. Tapi kalau kita punya aplikasi PGN Mobile, kita buka invoice-nya, itu ada uang jaminan, tapi tidak tertulis bagaimana cara penghitungan uang jaminan. Baru kalau kita komplain ke sana, itu baru dikasih tahu rumusannya seperti ini. PGN mereka sudah melakukan sosialisasi, tapi saya dan ya warga di sini dan rata-rata belum pernah mendapatkan sosialisasi tersebut. Saya taunya ada kenaikan itu setelah saya komplain yang awal. Komplain karena kok tagihannya kok melonjak dari 80 ke 160. 2 kali lipat. Ternyata di sana terus saya disodori kalau ternyata ada kenaikan tarif. Itu. Harapannya sebagai warga ini bagaimana Ibu? Ya, harapan kami sih untuk tarif segitu itu besar sekali Mbak. Kenapa kita pakai PGN? Selain aman, itu tadinya tuh memang lebih murah Mbak kalau dibandingkan kita pakai tabung gas LPG.
Tapi kalau sekarang mesti kita per meter kubiknya 6.000, kebayang kan Mbak, sudah berapa yang harus kita bayarkan. Apalagi yang kalau di bulan ini kita mesti, ya itu tadi ada uang jaminan, dan itu pun saya sempat tanya ke pihak PGN, kenapa di bayaran tidak keluar uang jaminan, tapi kalau kita lihat di invoice-nya aplikasi PGN Mobil kok ada. Mereka hanya menjawab, ya itulah kelemahan kita untuk masalah tagihan, kan tidak menyelesaikan masalah begitu loh.